Seperti yang diceritakan dalam hadis riwayat Muslim. Ada orang yang telah kembali kepada Allah. Dengan ilmunya ditanya, untuk apa ilmu? Ilmunya dia sampaikan kepada orang. Apa kata Allah? Kamu dusta. Dengan ilmumu cuma kamu ingin dikatakan orang menjadi orang alim, orang yang berilmu. Supaya kamu menjadi orang yang terkenal. Dan itu sudah kamu dapatkan. Maka sekarang kamu diseret ke dalam neraka. Begitu juga dengan orang yang menggunakan hartanya. Dia gunakan untuk bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Kamu dusta. Kamu hanya ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Dan itu sudah kamu dapatkan. Dan sekarang kamu masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita jaga. Ya. Apa yang sudah kita lakukan ini, ya, sangat mudah. Ya, ada rasa kesombongan di hati kita atau merasa lebih. Lihat saudara kita mungkin belum bisa hadir di masjid salat berjamaah. Tidak perlu kita sebut-sebut. Tidak perlu kita cela. Kita doakan. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepadanya. Allah ampuni dosanya. Allah lembutkan hatinya. Sehingga di Masjid Nurul Hidayah setelah subuh ini, besok subuh berikutnya lebih ramai lagi dari itu. Kenapa? Inilah tempat kita. Tempat kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, hanya orang yang beriman kepada hari akhirat yang bisa memakmurkan masjid. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini, hadir kita di sini, subuh berikutnya menjadi contoh buat saudara-saudara kita yang lain. Masjid ini semakin makmur. Kalau pernah kami berikan satu gambaran, tatkala kita diajak buat keranda, karena jamaah Masjid Nurul Hidayah, takmir masjidnya bilang, kita di masjid ini belum punya keranda, kita bikin keranda. Musyawarah, semua sepakat bikin keranda yang baru. Nah, pakai stainless. Nah, buat yang bagus, pesan. Seminggu kemudian jadi itu keranda. Begitu keranda itu datang ke sini, saya mau tanya, kira-kira ada yang mau masuk? Ada yang mau masuk? Ibu-ibu yang nyumbang tadi 1 juta buat keranda, ibu mau masuk, Bu? Mau masuk, Bu? Kan ibu yang buat, ibu yang punya. Begitu juga ini sebuah ibarat. Masya Allah, lihat ini masjid ini, Masjid Nurul Hidayah, sesuai dengan namanya. Mudah-mudahan semua jamaah di sini yang membangun masjid ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya yang megah seperti ini jangan dijadikan keranda. Mau bangunnya bagus-bagus tapi nggak mau masuk. Apakah masjid ini mau dijadikan keranda? Begitu juga yang lain-lain. Tapi sekarang mari kita makmurkan masjid ini agar tatkala kita masuk keranda, kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dipikul kita di dalam keranda, semua orang menyaksikan bahwa ini adalah orang yang mulia, adalah orang yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi mari apa yang sudah kita lakukan, semakin banyak amal yang kita lakukan, kita semakin takut, khawatir bahwa amal-amal yang kita lakukan terhapus. Kemudian yang selanjutnya, ciri orang yang mendapatkan kebaikan, yakni semakin tambah hartanya, dia semakin dermawan. Jilbabnya ada berapa, Bu, di rumah? Berapa, Bu? Kalau subuh ini jilbabnya pink, subuh besok di masjid mana? Masjid di Sumber Air warnanya merah. Itu baru 2 masjid. Nah, kalau udah 1367, apakah sebanyak itu jilbabnya? Setiap masjid ganti warna. Oh, ini nanti ketahuan biru lagi. Nanti ketahuan, oh saya biru lagi. Kalau bapak-bapak biasa aja. Minggu ini ya ini, minggu depan ya ini, tahun depan kan masih ini, biasa saja. Tapi biasanya ibu-ibu kalau ditegur,
jilbabnya bagus, besok makin naik. Malu kalau ini lagi, ganti lagi yang bagus. Nah, mudah-mudahan tadi harta yang kita miliki, ya titipan Allah yang sedikit ini, mudah-mudahan dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Semua yang kita miliki, apa yang kita miliki, semuanya akan menjadi beban buat kita. Tuhan ditanya sama Pak Ustadz yang bawa kamera, dia miliki itu, tambah bebannya. Minimal dia bawanya hati-hati. Minimal sebelum berangkat, mana nih? Mana tripodnya? Cari tripodnya dulu. Bukan mana congkoknya, mana tripodnya. Khawatir nanti nggak bisa meliput di sini. Nah, Masya Allah. Jadi semuanya yang kita miliki ini akan menjadi beban buat kita. Kalau Bapak misalnya punya motor, minimal punya tanggung jawab bayar pajaknya. Walaupun ada pemutihan ya Pak Polisi, ada pemutihan ya. Nah, alhamdulillah ya diberikan kemudahan. Nah, jadi jaga, ada Pak Polisi. Nah, jadi kalau ada Pak Polisi di depan, gitu, ada Pak Polisi balik, ngapa? Lupa bawa STNK. Baru lihat polisi takut STNK. Nah, coba kalau kira-kira mau masuk kubur, ada malaikat takut nih nggak bawa bekal. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Kenapa kalau lihat polisi kok kita takut? Bukan berarti mengajarkan tidak takut sama polisi. Ya, tapi kita belajar. Tatkala lihat polisi saya sudah mulai segar. Kenapa kita akan berhadapan dengan malaikat di kubur? Kita tidak menyiapkan diri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi semakin tambah hartanya, semakin dermawan. Nah, jangan sampai yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim tadi bahwa dia dermawan karena hanya ingin dipuji bahwa dia adalah